Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan database perpustakaan menggunakan Excel. Tetapi di sini penggunaan Excel bukan hanya untuk pembuatan database perpustakaan ya teman-teman, bisa juga digunakan untuk yang lain seperti untuk pembuatan laporan keuangan, laporan pengecekan apapun lah seperti stok-stok barang atau apa itu untuk di toko-toko atau setempatnya. Di perpustakaan pun bisa begitu ya teman-teman. Nah, di sini saya membuat database perpustakaan yang berdasarkan tabel ini. Ada sekitar 11 tabel. 11 kolom, yaitu terdiri dari ID anggota, nama peminjam, judul buku, jumlah, dan tanggal peminjam, tanggal pengembalian, real pengembalian, lama pinjam, keterlambatan. Keterlambatan ini dihitung per hari ya teman-teman. Dan jika terlambat 1 hari akan ada denda. Untuk 1 hari terlambatnya terhitung 1000 per buku untuk dendanya. Dan status ini open akan terlihat open kalau si peminjam buku belum mengembalikan buku. Nah, dan close ini apabila jika si peminjam sudah mengembalikan buku. Kita akan membuat cara penggunaan tabel bukan tabel, tapi cara pembuatan database sederhana yang di bawah ini ya teman-teman. Di atas ini sebagai datanya. Karena saya sudah membuat 2 tabel ini, kita langsung saja ya teman-teman untuk tata cara pembuatannya. Nah, di sini teman-teman bisa membuatnya dengan mengcopy ID yang ada di atas ini, lalu menyalinnya di bawah ini. Sebentar ya teman-teman, karena di sini saya belum merapikannya, saya akan merapikannya sedikit, yaitu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini cara untuk merapikannya teman-teman, jika belum dirapikan. Nah, untuk kolom kedua, kita langsung saja masuk ke dalam rumusnya ya teman-teman. Rumusnya yaitu sama dengan, kita klik sama dengan, dan membuat VLOOKUP. Buka kurung, dan klik ID-nya tadi. Setelah itu, kita klik titik koma. Tapi di sini tergantung laptop apapun yang teman gunakan ya. Karena di sini teman-teman kan selalu memiliki laptop yang berbeda-beda. Setiap orang itu kan bisa menekan koma saja, bisa menekan titik koma, dan juga titik. Nah, jadi di sini di laptop ini saya menggunakan titik koma. Setelah titik koma, teman-teman bisa memblok semuanya. Nah, setelah diblok, teman-teman bisa menekan Fn4 atau F4 saja, karena di setiap laptop itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Setelah itu kita klik titik koma kembali. Nah, di sini kita akan mencari nama peminjam. Karena di sini nama peminjam ada di tabel nomor 2 dari yang kita blok ini ya teman-teman, kita menghitungnya. Kita akan mengeklik angka 2. Nah, setelah itu titik koma lagi dan klik angka 0 lagi. Setelah itu tutup dengan kurung. Baru enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang untuk kedua, teman-teman juga akan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung. Setelah buka kurung, teman-teman bisa mengeklik ID-nya kembali dan titik koma. Setelah titik koma, teman-teman bisa memblok kembali. Setelah diblok, teman-teman bisa menekan Fn4 atau F4 dan menguncinya dengan menekan titik koma atau titik, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman.
Setelah itu kan kita mencari judul buku. Untuk judul buku, kita akan mengeklik angka 3, titik koma, dan 0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tanggal peminjaman, kita menggunakan rumus yang sama juga. VLOOKUP, buka kurung. Setelah buka kurung, teman-teman bisa mengeklik kembali dan titik koma dan mengeblok semuanya kembali ya teman-teman. FN F4 titik koma. Karena kita mencari tanggal peminjaman, berarti kita klik di tabel kolom nomor 5. Karena di sini kita tidak menggunakan jumlah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini tidak ada jumlah. Setelah itu, teman-teman bisa mengeklik angka 5 titik koma 0. Nah, begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan rumus yang sama kembali. Sebentar ya teman-teman. Ada kesalahan di sini. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Untuk rumus yang kedua kita menggunakan cara yang sama, VLOOKUP, buka kurung, klik ID, kunci, dan kita blok kembali semuanya ya teman-teman. Setelah diblok, kita bisa gunakan FN4, lalu titik koma, dan menekan angka di kolom selanjutnya. Teman-teman bisa menghitung di sini kolom keberapa, tanggal pengembalian, di kolom ke 6. Teman-teman bisa mengklik angka 6, titik koma, 0, tutup kurung. Di sini kita melakukan kesalahan ya sedikit ya teman-teman. Kita kembali membetulkannya dengan menggunakan rumus yang sama. VLOOKUP, buka kurung, klik ID-nya, kunci. Teman-teman bisa menguncinya di sini FN F4 titik koma di tabel ke 5 ya teman-teman. 5 titik koma 0 dan tutup kurung. Nah, untuk tabel selanjutnya kita menggunakan cara yang sama juga, yaitu VLOOKUP, buka kurung, klik ID tadi, kunci, kita blok semuanya yang ada di tabel ini ya teman-teman. Nomornya tidak perlu karena kita tidak akan menggunakan nomor itu ya teman-teman. Kita akan menekan FN F4 atau F4 saja, tergantung laptop yang teman-teman gunakan. Nah, kita akan menggunakan titik koma kembali ya teman-teman. Titik koma. Setelah itu kita hitung kolomnya kembali jika teman-teman lupa. Nah, di kolom ke 7. Nah, 7 teman-teman. Kita sedikit mencoba untuk meredakan suasana ya teman-teman. Nah, untuk mencari lama peminjamannya, kita menggunakan rumus yang sama terus-menerus ya. VLOOKUP, buka kurung, klik ID tadi, kunci, blok semuanya. Blok semuanya ya teman-teman. Nah, setelah itu FNF4, kunci.
kolom ke D8, titik koma kembali, ditutup dengan 0 dan nah. Untuk selanjutnya teman-teman menggunakan rumus yang sama seterusnya. Tetapi di penggunaan Excel ini ya teman-teman, bukan hanya rumus VLOOKUP saja, tetapi ada juga rumus yang namanya HLOOKUP. Tetapi karena kita di sini menggunakan VLOOKUP, jadi kita membahas VLOOKUP saja ya teman-teman. Setelah itu klik ID tadi, kunci dengan titik koma, lalu kita blok di tabel yang di atas ini ya teman-teman. Nah, Fn F4 kembali, titik koma, dan menekan nomornya sesuai dengan urutannya teman-teman. Seterusnya begitu, VLOOKUP, buka kurung, teman-teman juga bisa tapi tetap begini sih caranya ya teman-teman. Setelah itu kita blok semua tabelnya di sini, data-datanya Fn F4, titik koma, nomor 10, titik koma 0. Nah, cara yang terakhir sama juga ya teman-teman, buka kurung, ID-nya, titik koma, kita kunci kembali Fn F4, titik koma, karena ini adalah tabel kolom 11, jadi kita klik angka 11, titik koma 0, tutup dengan nah untuk yang pertamanya kita cukup membuat satu saja teman-teman. Nah, untuk selanjutnya klik di ID anggota tadi. Nah, untuk lebih gampang ya teman-teman pindahkan ke klik data dan validasi data, daftar. Kalau ada yang berbahasa Inggris, nah berarti dipilihnya list di situ ya teman-teman, di daftar itu. Nah, kita blok nomornya saja ya teman-teman biar lebih gampang. Nah, setelah itu klik OK. Nah, di sini kan akan muncul sebuah tanda panah ya teman-teman. Di sini sudah ada daftar ID-nya. Seperti yang pertama ini. Nah, keluar nama ini kan dengan daftar-daftarnya. Tanggal peminjaman sesuai dengan tanggal yang di sini ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kita juga menggunakan cara yang sama teman-teman. Karena di sini sudah keluar juga kan. Nah, di sini akan keluar data-datanya juga. Nah, di sini lama peminjamannya 8 hari. Nah, berarti dia ada keterlambatan 1 hari dan dikenakan denda Rp1.000 karena karena terlambatnya itu sehari, berarti kena denda Rp1.000. Karena dia sudah mengembalikan, berarti statusnya di sini close. Nah, ini sesuai ya teman-teman. Untuk mencarinya kembali di sini. Nah, data-data di sini akan sinkron dan sesuai dengan yang di atas ini apabila digunakan dengan benar rumus-rumusnya ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.